A True Martial World. Bab 68. Judul: Pasukan Behemoth. Di malam yang gelap, ada deretan obor api di lembah yang bergerak seperti ular api yang merayap. Menggunakan cahaya, Yi Yun bisa melihat pasukan yang terdiri dari binatang besar berbaris melalui pegunungan. Di atas binatang itu ada orang-orang yang memegang obor. Itu monster Jin Longwei, itu tentara Jin Longwei. Sekilas, Yi Yun bisa melihat sekitar 80 raksasa. Orang tidak perlu menjelaskan secara rinci tentang kekuatan pertempuran pasukan seperti itu. Di antara mereka, raksasa yang memimpin gerombolan itu mengibarkan bendera di punggungnya. Bendera itu berwarna kuning keemasan, dan di atasnya ada naga cantik Jin Long. Ini adalah bendera Jin Longwei. Ketika dia berpisah dengan Lin Xingtong dan lelaki tua Su, Yi Yun bertanya tentang pemilihan kerajaan. Dia juga tahu bahwa Jin Longwei dengan sengaja membuat peta Cloud Wilderness yang sangat rinci. Tentu saja, Su tua tidak memberitahu Yi Yun apapun tentang dua kemunculan fenomena awan ungu yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Jika dia melakukannya, pikiran Yi Yun akan menjadi liar. Mereka akhirnya sampai di sini. Agar pasukan ini dapat memasuki Cloud Wilderness, itu pasti dipilih kerajaan. Aku kira sudah waktunya. Cloud Wilderness sangat luas, dan suku-suku kecilnya banyak. Untuk mengatur pemilihan kerajaan, mereka tidak dapat pergi ke setiap suku untuk mengadakan ujian. Karenanya, mereka akan mengumpulkan semua kandidat di salah satu suku besar, menetapkan standar tertentu dan menilai mereka secara kolektif. Tujuan dari Jin Longwei adalah klan suku Tao. Mereka telah memutuskan tanah klan suku Tao sebagai pusat ujian untuk pemilihan kerajaan. Klan suku Tao menguasai daerah yang berdiameter beberapa mil. Suku-suku terbesar memiliki ratusan ribu klan, yang setara dengan 1 juta orang. Di Cloud Wilderness, sensus populasi didasarkan pada jumlah laki-laki yang sehat, karena jumlah ini paling bermakna. Laki-laki berbadan sehat adalah tenaga kerja utama, dan juga kultivator terdepan dalam pertempuran. Untuk mencerminkan kekuatan nyata suatu suku, termasuk yang tua dan yang sakit akan membuatnya tidak berarti. Seorang pria berbadan sehat memiliki seorang istri, orang tua dan beberapa anak. Adapun keluarga tanpa laki-laki yang sehat, seperti Yi Yun dan Jiang Xiaoru, mereka bahkan tidak akan dianggap sebagai klan, jadi ketika sensus penduduk dilakukan, Jiang Xiaoru tidak akan diikutsertakan. Untuk suku besar, satu klan adalah sekitar 6-7 orang, jadi dengan ratusan ribu klan, itu akan menjadi sekitar 1 juta orang. Di Cloud Wilderness, memiliki suku yang terdiri dari 1 juta orang sangat menakjubkan. Cloud Wilderness, klan suku Tao. Klan suku Tao telah bertahan di Cloud Wilderness selama lebih dari 1000 tahun. Karena mereka memiliki sejarah yang panjang, mereka mampu membentuk warisan seni bela diri yang dapat mereka sebut sebagai milik mereka. Adapun suku kecil seperti klan suku Lian, mereka tidak memiliki pagar yang mengelilinginya, namun untuk suku Tao, pagar yang kokoh melingkari mereka. Pagar kayu ini terbuat dari kayu bulat tebal yang diletakkan berdampingan. Masing-masing tingginya lebih dari 10 meter. Kayu gelondongan ini diperoleh dari pohon tertentu di hutan belantara yang luas. Tubuhnya sangat padat dan kokoh dan tidak akan membusuk bahkan setelah beberapa ratus tahun mengalami elemen. Agar klan suku Tao bisa bertahan selama bertahun-tahun, alasan utamanya adalah karena negeri ajaib suku itu, Gunung Tao. Binatang buas menghindari negeri ajaib, dan hanya hidup di tanah terasing. Karenanya di bawah perlindungan Gunung Tao, beberapa binatang buas muncul di daerah yang dikendalikan oleh klan suku Tao. Juga, klan suku Tao tidak kekurangan kultivator atau ahli di puncak alam Purple Blood. Tidak hanya itu, klan suku Tao memiliki senjata leluhur yang berharga. Bahkan jika binatang buas yang kuat melancarkan serangan, dengan senjata leluhur sebagai intinya, banyak ahli Purple Blood dapat membuat formasi, memberi mereka kekuatan untuk bertempur. Karena alasan ini, klan suku Tao telah bertahan selama bertahun-tahun dan semakin kuat. Tetapi suku yang kuat dan besar tidak akan bisa dibandingkan dengan entitas besar seperti kerajaan surgawi Tai'ah.
Perbandingannya akan sama dengan kerikil di kaki gunung, atau setitik debu di bawah akar pohon. Itu tidak perlu disebutkan. Saat ini, klan suku Tao telah menerima kabar tersebut. Siang hari, Jin Longwei akan tiba. Pemimpin klan suku Tao dan sejumlah besar tetua suku ada di sana untuk menerima mereka. Siang hari, Jin Longwei tiba tepat waktu seperti yang disebutkan. Pemimpin konvoi ini dari Jin Longwei adalah seorang pria berbaju merah. Dia adalah pemimpin kaos merah Jin Longwei, Zhang Tan. Klan suku Tao merasa terhormat seumur hidup memiliki 1000 klan Zhang menghiasi kehadirannya di sini. Melihat Zhang Tan, pemimpin klan suku Tao segera maju untuk menerimanya dengan cara yang sangat hormat. Di Jin Longwei, pemimpin kaos merah memerintah 1000 orang, jadi mereka biasanya disebut 1000 klan. Tentu saja, klan mengacu pada laki-laki berbadan sehat. Di pasukan di kerajaan surgawi Tayah, Jin Longwei tidak memiliki satupun wanita. Wanita membentuk pasukan mereka sendiri. 1000 klan yang khas bukanlah apa-apa, tetapi 1000 klan dari Jin Longwei tidak sama. Bagi klan suku Tao, orang semacam ini bukanlah seseorang yang mereka mampu untuk menyinggung. Ini adalah generasi baru calon suku kita. Ayo, sapa 1000 rumah. Pemimpin klan suku Tao mengatakan itu saat dia melambaikan tangannya. Di belakangnya adalah 100 kultivator muda dengan usia mulai dari 13 hingga 20 tahun. Mereka menyapa klan Zhang secara serempak. Orang-orang ini semuanya adalah generasi elit berikutnya dari klan suku Tao, dan mereka berpartisipasi dalam pemilihan kerajaan. Pemimpin berharap bahwa dengan membuat para kultivator muda menyambut Zhang Tan, 1 atau 2 dari mereka akan menarik perhatian Zhang Tan, memungkinkan mereka lebih banyak kesempatan untuk mengasuh. Tapi sayang, Zhang Tan sama sekali tidak tertarik. Faktanya, petugas Jin Longwei sangat elitis. Berasal dari ibu kota kerajaan, sangat jarang bagi mereka untuk menghargai kultivator dari Cloud Wilderness. Itu bukan karena mereka meremehkan mereka, tetapi karena para kultivator Cloud Wilderness tidak memadai. Dari sudut pandang Zhang Tan, alasan Jin Longwei datang ke Cloud Wilderness adalah untuk menyelidiki fenomena yang muncul di Cloud Wilderness. Adapun pemilihan kerajaan, itu hanya masalah kenyamanan, dan tidak ada harapan untuk menemukan keajaiban apapun di Cloud Wilderness. Zhang Tan melirik sekilas ke sekelompok pemuda di depannya dan berkata dengan sikap disiplin. Alasan perjalanan aku adalah untuk urusan resmi, jadi tidak perlu basa-basi. Masuki kota, Zhang Tan melambaikan tangannya dan Jin Longwei langsung masuk. Para kultivator muda dari klan suku Tao awalnya penuh antisipasi, dan telah mempersiapkannya dengan cermat. Tetapi karena menunggu hari kedatangan Jin Longwei, mereka diabaikan. Dengan ini, para kultivator muda menjadi tertekan. 1000 klan Zhang ini, dia benar-benar meremehkan kita. Itu terlalu banyak. Klan suku Tao kita adalah suku terbesar di wilayah tersebut. Meskipun kita berada di alam liar dan miskin dalam sumber daya, tetapi tumbuh di alam liar, kita tumbuh dengan mengalami pertempuran dan melihat darah. Bagaimana bunga rumah kaca itu bisa bertahan menghadapi pengalaman bertarung kita yang sebenarnya? Sebentar lagi akan dilakukan seleksi, kita akan membuat petugas Jin Longwei tahu bahwa mereka salah. Kita mungkin tidak melakukannya dengan baik, tetapi tuan muda pertama klan suku Tao kita akan menyelesaikan tubuh Temperet dan mencapai keadaan Dragon Pulse. Dalam pemilihan kultivator ini, dia pasti akan bersinar. Kultivator muda ini berdiskusi secara pribadi dengan nada menantang. Master muda pertama klan suku Tao bernama Huya dan terkenal di seluruh suku. Ini karena dia sangat dekat untuk mencapai kondisi tubuh Temperet. Di alam liar yang luas, sangat sulit untuk mencapai kondisi tubuh yang temperet. Zhang Tan memimpin Jin Longwei langsung ke perkemahan mereka. Setelah istirahat sejenak, dia berganti pakaian dan pergi sendirian di tengah malam. Tanpa pengikut dan tanpa ada yang memperhatikan.